Akhirnya nikah juga kawan-kawan kan. Puji Tuhan, alhamdulillah lah. Berkurang lah satu orang gila yang harus jadi tanggungan. Tiap malam minggu, wah, ayo nongkrong ke sana, wah, ayo nongkrong ke sini, kawin kau. Biar ada alasan kau untuk diam di rumah. Mantap tadi acaranya. Souvenirnya pun ya lumayan lah. Tapi kok standar kali souvenir-souvenir orang sekarang. Kalau nggak kalender, bukan kalender, apa namanya? Foto nikahan. Foto nikahan yang foto di foto booth ya kan, terus ditaruh di belakang ada itunya, ada bingkai-bingkainya. Kalau nggak itu dikasih dompet-dompetan. Yang datang laki-laki kok kasih dompet-dompetan? iPod kayak atau apa? Tapi ngomong-ngomong souvenir, ini ada souvenir baru. Punya Batak keren. Tumbler, ya kan? Kapan lah kau punya tumbler mantap kayak gini? Hitam, warna emas. Mantap lah pokoknya. Oke, ini nanti aku taruh di bawah di mana tempat belinya ya. Tapi yang jelas boleh lalu ini. Mantap nih tumbler nih. Baiklah, ngomong-ngomong masalah nikahan, aku lama-lama kucubitkan juga memang kreatif kami inilah. Nikah itu kan bahagia kan, tapi tiba-tiba ada lagi materi. Bang, kau bahas dulu nih persoalan batal nikah. Kok batal nikahnya lah yang kau persoalkan? Kenapa nggak pernikahan yang langgeng, panjang umur, ya kan? Banyak rezeki, itulah harusnya kau bahas. Tapi kok bang, nih bahas nih batal nikah nih. Banyak kali kejadian batal nikah sekarang. Ya udahlah, demi menjalankan tugas. Seperti biasa, saya akan membahas tentang batal nikah. Tapi kita play dulu lah videonya, ada satu yang dibikin kawan ini. Mainkan. Yang ketahuan selingkuhnya kawan ini. Kok main bakar-bakar undangan? Apa ini? Untuk pelajaran hidup ke depannya, rasa trauma pun muncul karena adanya kejadian ini. Ini ceritanya undangan udah disebar, ditarik lagi atau belum disebar tapi udah dibakar-bakar. Aduh, yang kayak gini lah kan. Kenapa lah harus sampai kejadian bakar undangan coba? Ya nggak tahu lah kita aslinya kenapa. Kalau cuma baca dari postingan Instagram atau baca dari testimoni orang-orang, ya bisa aja salah, ya kan? Pasti ada sesuatu yang terjadi di belakang kenapa sampai bakar undangan. Ceritanya karena selingkuh. Ya, kalau selingkuh udah berat lah, Wak. Nggak bisa lagi lah kita ngapa-ngapain kalau selingkuh. Cuman harusnya masalah-masalah kayak gini tuh nggak sampai kejadian kalau udah mau nikah gitu kan. Itulah fungsinya pasangan itu saling tahu dulu, saling kenal dulu sama calon pasangannya. Biar nggak kejadian nih kayak gini-gini. Karena kalau pernah kalian baca, ada yang dibilang orang yang udah ketahuan selingkuh sekali, ngaku besok-besok bilang nggak selingkuh lagi aku dek gini segala macam, itu udah agak susah kita percaya sama dia karena selingkuh itu penyakit, Wak. Percaya nggak percaya selingkuh itu penyakit. Sekali berhasil atau sekali nggak ketahuan, lanjut itu nanti. Apalagi udah menjelang-menjelang kayak gini kan bahaya. Terus kayak mana perasaan mempelai ini calon pengantin perempuan terus keluarganya gini kalau ketahuan selingkuh? Aduh, orang-orang ini lah ya. Oke lah, ada video lagi nih. Apa ini? Oh, kalau ini si ini memang si Panggaron dia ini. Ditinggal nikah deh sama mantannya kan. Datang deh ke nikahan itu bawa kunci mobil. Terus maksud kau apa? Maksud kau gara-gara kau bawa kunci mobil, mantan kau yang mau nikah itu batal gitu, lebih memilih kau yang punya mobil ya cemana kalau calon pengantin dia itu punya pesawat. Kalau punya helikopter cemana? Oke lah nggak punya mobil, nggak punya helikopter. Sawahnya 87 hektar cemana kau? Lebih penting rupanya mobil kau itu sama dia. Ditinggal nikah pamer kunci. Gak penting kali gimmick kau. Kalau ditinggal nikah pamer kunci kayak, aduh, berarti selama ini hubungan kau hanya didasari sama harta gitu. Terus kau merasa cewek kau itu
kalau dikasih tunjuk kayak gini-gini langsung meleleh, langsung, "Bang, aku mau balik lagi sama kau, Bang. Terima aku, Bang." Kayak gitu. Iya, udah gila lah kau. Ada-ada aja memang kelakuan orang-orang zaman sekarang lah, serius. Ada sebenarnya satu lagi videonya, tapi nanti lah ya. Aku mau membahas tentang pernikahan ini dulu lah, batal nikah. Kejadian-kejadian batal nikah ini bukan cuma sekali dua kali lagi. Bahkan ada juga dulu kejadian di Tanah Batak sana kan. Udah nikah, tiba-tiba datang keluarganya atau siapanya itu, atau istri lamanya yang datang tiba-tiba ribut, satu kampung dibikin sama dia. Yang kayak gitu-gitu itu kan nggak seharusnya lah terjadi kalau persiapan pernikahan itu memang direncanakan matang gitu. Kalau misalnya aku tarik ke apa namanya, adat Batak, karena kan kita lagi ngebahas tentang Batak keren, kita ngebahas tentang kultur Batak dari perspektif yang keren-keren gitu kan. Pernikahan adat Batak itu nggak bisa terjadi kayak gitu aja dengan BK. Nggak bisa tiba-tiba, "Dek, aku mau lah sama kau, besok kawin kita." Nggak bisa. Pernikahan adat Batak, mau dia Batak Toba, mau dia Batak Karo, itu nggak bisa terjadi seketika, secepat orang yang kau lihat di TV-TV gitu. Terus kalau di TV-TV kan mungkin ada, di film-film lah, ada orang yang nikah, "Ayo lah, Dek, kita ke Las Vegas, kita nikah di chapel-chapel di sana gitu." Kalau pernikahan adat Batak itu dengan BK nggak bisa kayak gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Sekarang kita bahas lah ya satu persatu. Dan supaya nggak merepet nanti orang-orang Batak yang lain, Batak, karena Batak itu banyak kan. Biar nggak merepet nanti kawan-kawan Batak kita yang lain, kubahas lah dulu, jangan dari Batak Toba dulu ya. Kita bahas dari Batak Karo dulu lah. Prosesi pernikahan Batak Karo itu banyak. Kenapa aku bilang banyak? Karena sebelum kau ke gereja, ada proses-proses kayak namanya istandan. Perkenalan ini, perkenalan keluarga kedua belah pihak. Ini nggak ngundang banyak orang, paling bapak kau, mama kau, calon calon mertua kau, dua-duanya gitu, atau satu dua orang saksi nanti ngomong pelan-pelan membahas tentang kayak mananya anak kita ini. Seriusnya mereka, jadinya ini kita lanjutkan perkenalan keluarga, ngomong-ngomong dulu di satu tempat gitu kan. Itu yang pertama. Kalau cocok, nggak bisa langsung ke gereja kau, masih belum. Masih ada lagi prosesi namanya mabablos lambar. Ini apa? Kalau tadi keluarga keluarga langsung, kalau ini keluarga yang lebih besar lah. Tulangmu, namburumu, bapak udamu, dan lain-lain itu datang semua ke keluarga perempuan biasanya. Dari laki-laki yang inisiatif kan, datang ke keluarga perempuan untuk ngomongin tentang kesiapan. Nah di situ kesiapannya apa? Nanti ditanya, seriusnya anak kita ini kayak mana kesiapannya, berapa sinamotnya, berapa tukurnya kalau di Batak Karo, cukup nggak, prosesinya gimana, itu nanti dibahas di situ. Baru habis itu langsung ke gereja. Oh belum juga, ada lagi acara namanya nganting manuk. Di sini lebih detail lagi, lebih besar lagi, dan biasanya di sini udah pakai acara makan segala macam lah. Dibahas tanggal berapa, di mana kita bikin, siapa penyelenggaranya, pakai catering atau enggak, siapa yang nanti di situ jadi PIC lah istilahnya kan, itu dibahas di situ semua. Jadi prosesi sebelum kau nikah aja itu udah panjang. Jadi betul-betul kau harus tahu dulu kesiapan masing-masing, bukan cuma mempelainya aja tapi keluarganya juga. Kayak yang dibilang itu lah. Kalau kau nikah, kau itu nikah bukan cuma sama pasanganmu aja, tapi kau menikahi keluarganya. Bisa aja kan kau cocok sama pacarmu tapi nggak cocok sama keluarganya. Terus gimana? Mau kau lanjutkan? Ya suka-suka kau, terserah kau mau kau lanjutkan atau enggak. Cuman, balik lagi konsekuensinya. Kalau nanti kau nggak cocok sama keluarga pasangan kau dan kau nggak ketemu jalan tengahnya, mau gimana? Mau nggak pernah kau datang ke situ Natalan? Tahun baru nggak pernah kau pulang kampung, gimana? Siap kau dengan itu? Ya kalau siap kau silahkan, tapi janganlah kawan. Dengan BK nggak boleh kayak gitu. Agak riskan kalau kau menikah hanya sama pasanganmu aja nggak ngelihat keluarganya. Tuh, habis itu baru ke pemberkatan. Habis pemberkatan barulah pesta adat yang nari-nari segala macam. Itu suku Batak Karo. Suku Batak Toba lebih panjang lagi sebenarnya. Tapi yang kita bahas ini tipis-tipis saja. Prosesi pernikahan suku Batak Toba, itu yang pertama ada mangalehon tanda. Ngasih cincin, ngasih sarung ke laki-laki. Tanda-tanda kecil aja bahwa serius ya bang, serius ya dek. Kita serius mau nikah ya. Kalau tanggal mungkin masih lama, tapi kita serius ya. Oke, serius kita lanjutkan. Habis itu lanjut lagi ngobrol-ngobrol keluarga. Kalau di Batak Toba ada namanya marhusip. Namanya marhusip itu berbisik. Sama-sama ya kayak Batak Karo tadi.
Kumpul di satu tempat, beberapa orang dari keluarga masing-masing, ngobrol-ngobrol di situ, tentang kesiapan ke depannya gimana, tentang keseriusannya gimana. Habis itu barulah ngomongin sinamot, ngomongin tuhornya berapa, berapa banyak uang yang mau dikasih, dan lain-lain sebagainya. Di sini yang sering ada ada pertikaian sebenarnya, bilang, oh jangan kok sama orang Batak Toba, mahal kali sinamotnya. Kawan, kalau kau nggak bisa bayar sinamot yang disesuaikan dengan kebutuhan mempelai perempuan dan keluarganya, terus nanti setelah nikah anaknya mau kau kasih makan apa? Dan sinamot itu bukan semata-mata kau beli si perempuan, enggak. Jadi kalau kau udah bayar sinamot mahal, jangan kau pikir perempuan itu jadi harta kau, bukan harta. Jangan kau pikir perempuan itu ke, kepunyaan kau, bisa kau atur-atur sesuka hati, kau perlakukan sesuka hati, nggak bisa. Perempuan itu kalau di Batak namanya Boruni Raja, anak raja. Anak raja kau jangan macam-macam. Harus kau rawat, harus kau berikan yang terbaik. Jadi pernikahan kau juga bisa langgeng. Jangan nanti kau sikit-sikit mau minta cerai, sikit-sikit mau minta cerai. Di lah kau sama keluarga perempuan kalau sikit-sikit minta cerai. Keluarga kau pun nanti di kalau kau minta cerai sikit-sikit. Habis marata sinamot, martupol. Ini tunangan di gereja, ada martupol day gitu. Gak ada martupol day sebenarnya, tapi ya udahlah. Kita kan asimilasi dengan budaya barat. Jadi martupol itu karena mirip-mirip sama tunangan, dibilanglah itu engagement day, martupol day di gereja cantik-cantik gitu. Nggak apa-apa. Paling nggak kan ada kenangan lain, nggak cuman pas pernikahan pemberkatan aja kau berfoto-foto. Ada lagi martupol segala macam, baju kau juga cantik-cantik di situ. Habis dari situ baru lo Martonggo Raja. Martonggo Raja ini bahas detail lagi. Semua nanti dikumpulkan di situ untuk membahas hal-hal yang terkait pernikahan kau. Dari situ nanti baru ke gereja. Jadi kalau kau lihat dari situ, intinya apa? Di Batak itu, pernikahan itu nggak hal yang sederhana. Kita bukan bilang pernikahan setelah kau nikah, bahkan mencapai ke pemberkatan aja prosesnya itu panjangnya setengah. Ya aku tidak menyesali itu. Bahkan itu bisa dibilang jadi karakter. Itu bisa dibilang jadi karakternya orang Batak. Kita itu nggak bisa ngambil keputusan buru-buru. Prosesnya itu panjang. Bukan cuma kau yang kenal sama pasanganmu, tapi kau juga harus kenali keluarganya. Dan bukan cuma kau yang kenal keluarganya, keluarga kau pun harus kenal sama keluarganya. Disitulah nanti baru terjalin yang namanya kekeluargaan yang betul-betul erat itu. Makanya kalau kau lihat pesta Batak, penuh satu ruangan, kau nggak tahu itu siapa. Kenapa? Karena bukan kawan-kawan kau aja yang datang. Kawan-kawan bapak kau, kawan-kawan mama kau, kawan-kawannya tulang kau, kawan-kawannya namburu kau, berdatangan nanti semua di situ, membuktikan kalau kekeluargaan dan kekerabatan itu jadi poin nomor 1 di pernikahannya orang Batak. Jadi nggak bisa kok macam-macam. Persiapannya aja udah sekompleks itu, gimana menjalani kehidupan pernikahannya, ya pasti harus lebih hati-hati lagi lah. Jangan sampai orang-orang yang tadi ikut di proses persiapan itu kecewa sama kau. Bukan masalah kau bisa membayari pesta berkali-kali, tapi kan orang-orang yang datang ini tadi, kalau kejadian lah apa-apa sama pernikahan kau, kan kecewa mereka. Jadi jangan sembarangan kau sama pernikahan. Apalagi kalau kau dengan BK yang sebentar lagi mau menikah, pikirkan matang-matang. Bukan ku bilang jangan kawin ya, tapi pikirkan matang-matang. Karena pernikahan di Batak itu harus melibatkan banyak orang. Dan aku percaya di suku-suku lain juga seperti itu. Tapi karena kita Batak keren, ya kita fokusnya di situ aja, ya kan? Ada lagi video satu lagi. Ini video tentang orang Batak nih. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat ya. Berdasarkan video yang beredar di sosial media, pengantin wanita tersebut mengatakan tak mencintai calon suaminya. Ngeri kali, wah. Adik ini yang baru semalam ya dia jumpa sama calon suaminya, makanya ada istilah tidak mencintai calon suaminya. Gimana ya? Nggak udah kau tadi. Udah ku bahas tadi kayak mana panjangnya persiapan pernikahan orang Batak, ya kan? Ini udah sampai ke acara inti, udah mau pemberkatan. Di situ pula lah dia bilang dia tidak mencintai calon suaminya.
Jadi selama berbulan-bulan itu tadi kayak mana? Berkurang cinta kau. Macam es batu, ya kan? Yang tadinya keras tiba-tiba jadi encer, jadi nggak ada. Gitu. Macam mana ya? Berhati-hatilah kalian sama hubungan-hubungan itu. Kalau memang zaman sekarang kan udah banyak orang yang memutuskan untuk tidak menikah, atau udah banyak orang yang memutuskan untuk tidak punya anak. Itu keputusan kau. Aku nggak mau ngebahas itu. Di satu sisi berbahaya, di sisi lain bukan urusanku juga. Cuman, kalau kau dengan BK memang sudah siap untuk menikah, kesiapannya itu 100% lah. Wajar kalau di tengah-tengah itu ada naik turun, ribut-ribut sedikit gara-gara nggak cocok bajunya, ribut-ribut sedikit karena cincinnya kau rasa kurang mantik, kurang mentel, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai alasan kau nggak jadi menikah, gara-gara kau nggak cinta sama pasangan kau, jadi selama ini kau ngapain? Hah? Selama ini kau ngapain? Selama ini kau main tebak-tebakan aja sama pacar kau itu. Cinta nggak ya? Nggak cinta ya? Cinta, nggak cinta. Cinta, nggak cinta. Berapa ratus bunga kau copot-copotin cuman memastikan cinta, nggak cinta, cinta, nggak cinta, cinta, nggak cinta. Mending kau main ludo. Bisa sehat hidup kau. Banyak kawan kau daripada yang kayak gitu-gitu. Itulah. Nah itulah buat kejadian-kejadian batal nikah ini. Kayak di satu sisi mereka itu kayak tidak menganggap nikah itu sakral. Nikah itu kan menggabungkan bukan dua ya, orangnya dua, tapi karakternya itu bisa ribuan. Sifat-sifatnya itu bisa ribuan. Keluarga yang masuk itu tadi bisa banyak. Jadi maunya sebelum kau nikah, fokus sama masa depannya gitu. Jangan cuma enak-enaknya martupol deh pakai baju cantik, nikah pakai baju cantik. Pas waktu pesta adat kau bisa manortor, bisa landek kau cantik-cantik. Nggak ke situ. Kalau kau memang udah memutuskan nikah, panjang. Jadi sebelum kau bilang, iya bang, aku mau nikah sama kau. Atau dek, aku mau nikah sama kau. Harus hati-hati kau berpikir bahwa pernikahan ini nggak berhenti ketika kau diberkati, ketika kau dipasu-pasu pendeta. Justru di situ titik awalnya. Kalau di titik awalnya aja pun kau udah nggak jelas. Mau kayak mana lagi hidup kau? Ya kan? Ujung-ujungnya depresi lah. Nggak cinta aku sama ini, nggak cinta aku sama itu. Nggak bisa kau hidup karena cinta memang. Iya, jujur. Nggak bisa kau hidup cuma karena cinta. Harus ada uang juga yang terlibat baru bisa kau beli makan enak. Cuman kalau pernikahan yang tidak didasari cinta, mau jadi apa kau? Hah? Mau kau bertahan sama dia hanya gara-gara anakmu banyak? Hah? Sakit kepala lah kau nanti. Terus kalau anak kau udah pergi gimana? Udah nggak di situ lagi anak kau udah manjaya semua, dia udah bisa dia hidup mandiri. Mau bubar kau, umur kau udah 50 tahun udah opung-opung. Kau pikir masih ada yang suka sama kau? Jadi hati-hati ya dengan BK. Itulah, aku bukan ngajarin. Aku cuman ngasih tahu aja baik-baik, ya kan? Kalau macam-macamnya kurang nanti pembahasan ini kau rasa, ya kau bilang lah di kolom komentar, bang, kau sok tahu kau belum nikah pun kau udah nikah aku. Ada kakakmu di rumah, berus-turus. Mau kau kasih tunjuk fotonya, janganlah. Nanti marah-marah pula. Ini cuman opini, ya kan? Banyak orang yang mungkin tidak sesuai sama opini ini. Tapi banyak juga orang yang tidak punya pandangan apa-apa dan akhirnya terbantu sama opini ini. Kalau kau merasa kurang cocok, ya kau bahaslah di kolom komentar. Nanti kita gas lagi tipis-tipis ke komentari atau misalnya ada waktu kita bahas lagi di video yang berikutnya. Terus sebelum ku tutup video ini, kau like, subscribe, kau kasih tahu sama keluarga kau ada acara baru di Batak Keren namanya Sudut Batak Keren. Abang satu ini pembawa acaranya. Terus ini tempat iklannya masih kosong. Agak-agak kau titipkan lah dulu apa kayak di situ, kacang sihobu atau ulos atau apa kita taruh di sini, cantik kita bikin. Orang kreatif kami jago-jago untuk bikin animasi. Tenang kau situ, kau lihat nih, nggak cantik kau rasa? Gampang lah urusan animasi, tinggal cocok, bayar, masuk sini. 10.000, 10 juta view nanti kita bikin, ya kan? Cocok kau rasa? Cocok lah. Kalau nggak cocok nanti kita cocok-cocokkan. Baiklah kalau begitu, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video Sudut Batak Keren berikutnya. Terima kasih.